Dari Studio 10 Billing, inilah Berita Indonesia Link Pagi. Halo, selamat pagi, sahabat Berita Indonesia Link, di mana saja Anda berada. Saat ini saya masih berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan saat ini kami live dari Hotel Aston Inn Pandanaran, Semarang. Ya, kita lihat cuaca di Semarang saat ini cerah sekali. Kalau Anda lihat, kami sekarang berada di Hotel Aston Inn Pandanaran, Semarang. Hotel yang sangat nyaman, terletak di jantung kota Semarang. Dan selama 2 jam, Berita Indonesia Link Pagi akan live dari Hotel Aston Inn Pandanaran, Semarang dengan berbagai informasi, baik berita utama, cek fakta, kemudian berita olahraga. Nanti akan ada segmen Pilkada Serentak 2020 dan juga akan ada berita dari selebriti Indonesia. Jangan lupa Anda juga ingin tahu mengenai harga emas hari ini berapa, valuta asing dan juga harga bahan pokok. Anda harus stay tune di Berita Indonesia Link Pagi live dari Kota Semarang. Ya, inilah dia berita utama Berita Indonesia Link Pagi. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, beginilah enaknya kalau kita live dari hotel berbintang. Ya, kami di Hotel Aston Inn Pandanaran Semarang ini diberikan tempat fasilitas yang baik sekali oleh manajemen. Nah, berita pertama, berita utama kami sampaikan mengenai perkembangan update informasi dari pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, yang sudah dihimpun oleh tim redaksi Berita Indonesia Link Pagi. Sama-sama kita ikuti beritanya. Setelah lebih dari 6 bulan pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia, penularan virus corona masih terjadi di masyarakat hingga saat ini. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa penularan virus bernama ilmiah SARS-CoV-2 itu menyebabkan jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Bahkan penambahan pasien COVID-19 dalam sehari tercatat sangat tinggi, kembali di atas 3.000 pasien. Berdasarkan data yang masuk hingga Selasa, 8 September 2020 pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, terdapat penambahan 3.046 kasus baru. Sehingga jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 200.035 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Informasi ini diungkap Satgas COVID-19 melalui data yang disampaikan kepada wartawan pada Selasa sore. Meski kasus COVID-19 terus bertambah, pemerintah tetap berupaya menumbuhkan harapan dengan mengumumkan banyaknya pasien COVID-19 yang sembuh setelah terinfeksi virus corona. Dalam sehari ada penambahan 2.306 pasien COVID-19 yang sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode PCR dengan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien COVID-19 yang sembuh kini mencapai 142.958 orang. Namun, masih ada kabar duka dengan kembali bertambahnya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Pada periode 7-8 September 2020, diketahui ada 100 pasien COVID-19 yang tutup usia. Jumlah itu menyebabkan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia kini mencapai 8.230 orang. Selain kasus positif, pemerintah juga mengungkap bahwa saat ini ada 90.952 orang yang berstatus suspek COVID-19. Saat ini kasus COVID-19 sudah tercatat di semua provinsi atau 34 provinsi di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Nah, berita kedua masih mengenai COVID-19, di mana Presiden Jokowi minta kepada BPK untuk mengaudit dana negara yang dipakai untuk penanganan COVID-19.
Presiden Joko Widodo resmi mengizinkan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK untuk mengaudit secara menyeluruh pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan anggaran penanganan dampak pandemi virus corona atau COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020. Kepala negara mengatakan izin ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah kepada publik dalam bidang pengelolaan keuangan. Begitu juga dengan para kementerian atau lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, hingga badan usaha milik negara yang juga masuk dalam pelaksanaan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 dan PEN. Orang nomor wahid di Indonesia itu mengatakan, pandemi COVID-19 mau tidak mau telah memaksa pemerintah untuk melakukan penanganan pandemi dengan cepat. Hal ini dilakukan tidak hanya melalui tindakan diplomatis seperti mengeksekusi warga negara Indonesia di daerah penyebaran virus pertama kali, namun juga hal-hal lain. Misalnya, mempersiapkan rumah sakit rujukan, ruang isolasi, alat kesehatan hingga obat-obatan. Begitu juga dari sisi ekonomi, pemerintah mau tidak mau harus melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan PEN. Mulai dari bantuan sosial atau bansos tunai dan bantuan modal untuk UMKM, tak ketinggalan memberikan kebijakan restrukturisasi kredit agar ekonomi tidak terpuruk. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berharap audit dari BPK bisa membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah tetap akuntabel dan transparan. Ia juga berharap dampak dari penggunaan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kami sampaikan kembali kepada sahabat Berita Indonesia Link bahwa kami saat ini sedang siaran langsung dari kota Semarang, tepatnya di Hotel Aston Inn Padanaran, Semarang. Nah, kami akan 2 jam menemani Anda hingga jam 11 nanti. Banyak sekali informasi yang akan disampaikan. Nah, informasi ketiga yang disampaikan adalah pindah ibu kota ke Kalimantan ditunda. Ini juga terpengaruh karena pandemi COVID yang cukup lama ada di tanah air. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan eksekusi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sementara masih ditunda. Kendati demikian, tim komunikasi dan koordinasi strategis pemindahan ibu kota tetap mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2021. Suharso menjelaskan pemerintah tetap melanjutkan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Suharso pun mengatakan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan bakal dilakukan. Untuk tahun anggaran 2021, Bappenas mengusulkan pagu anggaran sebesar 1,7 triliun. Dari total tersebut, sebanyak 55,4% atau sekitar 850 miliar diperuntukkan program perencanaan pembangunan nasional. Namun, Suharso tak memerinci lebih lanjut mengenai kegiatan perencanaan pembangunan nasional di tahun 2021. Sementara itu, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa pemindahan dan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur membutuhkan biaya sekitar 466 triliun. Sebanyak 89,4 triliun atau 19,2% berasal dari APBN, 253,4 triliun atau 54,4% melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan 123,2 triliun atau 26,4% dari pendanaan swasta. KPK akan awasi ketat Pilkada serentak 2020. Siapa yang menggunakan uang negara untuk kepentingan pilkada akan disikat oleh KPK. Ikuti beritanya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mengingatkan,
para calon kepala daerah petahana agar tidak menggunakan anggaran negara dalam kontestasi Pilkada serentak 2020. Ketua KPK Firly menegaskan, KPK tetap berkomitmen memberantas korupsi dan tidak terpengaruh dengan proses Pilkada 2020. Ketua KPK Firly mengatakan, proses Pilkada merupakan ranah politik, sedangkan penegakan hukum berada dalam ranah yang berbeda. Firly menambahkan, KPK juga mempunyai mata rakyat, yang disebutnya tidak takut melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi ke KPK. Selain itu, kata Firly, KPK bersama KPU Bawaslu dan Kemendagri juga akan menyambangi calon kepala daerah untuk meminta mereka mendatangani fakta integritas sebagai upaya pencegahan korupsi. Seperti diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya akan digelar serentak pada 9 Desember 2020. Harga minyak semakin tak menentu. Arab Saudi bikin harga minyak terjungkal. Harga minyak jatuh setelah Arab Saudi memangkas harga bulanan terdalam dalam 5 bulan. Pelemahan juga terjadi akibat ketidakpastian permintaan Cina yang membayangi pemulihan pasar. Dikutip dari Antara, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November diperdagangkan pada level 42,03 US dollar per barel atau 1,5%. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober turun 67% atau 1,7% ke level 39,10 US dollar per baler. Eksportir minyak utama dunia Arab Saudi memangkas harga jual resmi minyak mentah Arab Light untuk kontrak pengiriman Oktober. Minyak tersebut merupakan yang paling banyak dijual ke Asia sejak Mei. Cina, importir minyak terbesar di dunia yang telah mendukung harga dengan rekor pembelian, memperlambat impornya pada Agustus dan meningkatkan ekspor produk-produknya. Minyak juga berada di bawah tekanan karena perusahaan Amerika Serikat meningkatkan pengeboran untuk mencari pasokan baru setelah pemulihan harga minyak baru-baru ini. Sebuah laporan mingguan oleh Baker Hughes Co. menunjukkan pada Jumat 4 September bahwa perusahaan energi Amerika Serikat minggu lalu menambahkan rig minyak dan gas alam untuk kedua kalinya dalam 3 minggu. Namun, harapan akan vaksin COVID-19 yang potensial memberikan dukungan pada harga setelah pejabat Australia mengatakan mereka mengharapkan untuk menerima batch pertama vaksin mereka pada Januari dan mengatakan vaksin tersebut dapat menawarkan perlindungan multi tahun. Ya, Anda yang di Jakarta tentu tidak asing dengan nama daerah Blok M. Nah, ada M Block Space yang mengulang kejayaan Blok M, di mana Blok M Block Space ini adalah katanya Blok M zaman now. M Block Space inilah tempat kongko zaman now di Jakarta. Kehadiran M Block seolah memutar kenangan masa keemasan Blok M di era 90-an. Berdiri di atas lahan peruri seluas 7.000 meter di bilangan Blok M di kawasan Kebayoran Baru, M Block Space yang baru diresmikan pada 26 September 2019 lalu itu kini menjadi lokasi favorit anak muda.
Khususnya bagi penyuka fotografi atau sekedar mengabadikan momen, maka disinilah surganya. Tadinya kayak lihat-lihat, kok lucu banget, terus langsung ngajakin temen, kita kesini yuk besok kalau pas main kayak gitu. Kalau M-Block dari mana nih Kak? Aku taunya pertama dari TV, terus habis itu lihat di Instagram juga. Biasanya ke M-Block ngapain nih Kak? Kayak cuman foto-foto, nongkrong atau gimana nih Kak? Tergantung sih, waktu itu pernah cobain foto booth-nya, habis itu kesini cuma pengen nyobain makanannya, terus sekarang lihat-lihat yang di dalam soalnya belum sempat ke dalam. Spot foto yang bagus di mana nih Kak menurut Kakak? Tempat favoritnya? Yang bagus di sini sih, di bata-bata kayak gini bagus sih. Di masa pandemi, para pengunjung M-Block Space tetap ada. Pihak pengurus M-Block Space pun menetapkan aturan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, seperti cek suhu tubuh juga social distancing. Kalau mengenai protokol kesehatan, kita memang sudah ada himbauan dari Dinas Kesehatan ya. Seperti biasa kita setiap pengunjung datang untuk mencuci tangan, diperiksa suhu, ada data reservasi di sini untuk pengunjung. Dan jaga jarak juga. Buka dari jam berapa Kak M-Block? Bukanya dari jam 12 kalau hari biasa, kalau hari weekend dari jam 7 pagi. Karena kalau hari Minggu M-Block tuh mengadakan Easy Sunday, dimulai dari jam 7 sampai jam 12. Dari jam 12 lanjut sampai malam. Kira-kira di M-Block ini udah pernah ada acara apa aja nih Pak? Selama pandemi kita hanya acara yang boleh diberikan izin dari Dinas Pariwisata ya, semacam hiburan outdoor aja. Outdoor seperti kalau hari Minggu kita ada Institut Musik Jalanan, jadi para pemainnya dari para tunanetra. Itu aja. Pengunjung bisa mencapai rata-rata 900 orang di hari Senin sampai Kamis. Sementara di hari Jumat hingga Minggu ada sekitar 2.000 pengunjung. Selama pandemi ya, untuk hari biasa dari Senin sampai Kamis itu rata-rata 900 ke atas, 900 orang. Dan untuk hari weekend, menjelang weekend antara hari Jumat, Sabtu, Minggu di atas 2.000. Malah malam Minggu kita mencapai 3.000 lebih. Ya. Tertarik banget sih, terus langsung kayak pengen kesini, ngajak teman-teman datang ke sini. Tahu M-Block dari mana nih Kak? Awalnya aku tahu dari Instagram teman, terus tahu dari buka Instagram M-Blocknya, terus ya udah langsung ke sini. Spot foto yang favorit menurut Kakak di mana nih di M-Block? Di depan sih, di depan toko-tokonya, itu kan lucu-lucu tuh di situ. Bisa jadi spot foto sama di belakang banyak grafiti-grafiti. Ya sahabat Berita Indonesia Link, itulah berita utama di segmen pertama Berita Indonesia Link pagi ini, tanggal 9 September 2020, di mana kami broadcast live dari kota Semarang, tepatnya dari Hotel Aston Inn Pandanaran di kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke berita cek fakta yang kami rangkum dari cekfakta.com. Ada 2 berita cek fakta yang harus Anda ketahui apakah berita yang beredar itu berita benar atau palsu. Yang pertama, informasi beredarnya rekomendasi palsu di Pilkada Surabaya. Nah, yang kedua adalah pangkalan militer Tiongkok ada di Indonesia. Berita benar atau salah, hanya Anda bisa ikuti di berita cek fakta berikut ini. Beredar salinan surat keputusan rekomendasi calon wali kota Surabaya PDIP dalam pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Dalam surat keputusan tersebut, PDIP merekomendasikan Putih Guntur Soekarno selaku wali kota dan Lilik Arijanto sebagai wakilnya. Dan foto surat keterangan surat keputusan yang beredar di kalangan awak media itu lengkap dengan tanda tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto menegaskan bahwa PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri belum mengumumkan nama pasangan calon yang bakal diusung dalam pemilihan wakil wali kota Surabaya dan foto SK tersebut adalah hoaks. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga menyatakan bahwa pastinya yang bakal maju dalam pemilihan wali kota Surabaya adalah kader dari internal partai atau non-kader. Berdasarkan penelusuran melalui media daring, surat edaran SK rekomendasi menunjukkan bahwa Putih Guntur Soekarno dan Lilik Arijanto menjadi wali kota dan wakil tersebut adalah salah dan dapat dikategorikan berita palsu. Akun Roni Abdul Fatah mengunggah beberapa gambar tayangan berita di stasiun televisi TV One yang berjudul Cina bangun pangkalan militer di Republik Indonesia. Indonesia anut politik luar negeri bebas aktif dengan narasi sebagai berikut. Berdasarkan hasil tim penelusuran tim cekfakta.com, klaim bahwa Cina bangun pangkalan militer di Indonesia adalah klaim yang menyesatkan. Faktanya, klaim tersebut adalah isu yang berasal dari laporan yang dibuat oleh Kemenhan Amerika Serikat dan hanya menyatakan bahwa Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Cina pun telah membantah tudingan tersebut. Selain itu, menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, tidak mungkin Cina membangun pangkalan militer di Indonesia karena Indonesia menganut asas politik luar negeri bebas aktif yang tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam itu dengan negara manapun. Tim cekfakta.com mula-mula menelusuri tayangan berita TV One yang berjudul Cina bangun pangkalan militer di Republik Indonesia, Indonesia anut politik bebas luar negeri di kanal YouTube TV One News. Menurut berita itu, Amerika Serikat menyatakan bahwa Cina sedang mempertimbangkan untuk membangun jaringan logistik militer yang dapat mencakup wilayah Afrika dan Asia Pasifik, seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, dan sebagainya. Wilayah tersebut meliputi area di Laut Cina Selatan yang dipersingkatan Cina dengan Indonesia. Jadi kesimpulan dari tim cekfakta.com, isu yang berasal dari laporan yang dibuat oleh Kemenhan Amerika Serikat dan hanya menyatakan bahwa Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan di sejumlah negara termasuk Indonesia. Cina pun telah membantah tudingan tersebut. Nah, dua berita cek fakta tadi, Anda bisa tahu apakah dua berita yang disampaikan atau beredar itu benar atau berita palsu. Oke, dari berita cek fakta kita beralih ke berita olahraga. Ada dua berita olahraga kami sampaikan. Yang pertama dari cabang sepak bola dan yang kedua dari MotoGP. Yang pertama dari sepak bola, Mbappe. Mbappe. Pemain Prancis ini gagal memperkuat Prancis karena dia terkena pandemi COVID-19. Nah, sementara untuk Marquez mengalami kegagalan dalam operasi. Berarti Marquez akan cukup lama nih hanya sebagai penonton, tidak turun ke sirkuit. Berikut beritanya. Bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe dinyatakan positif terpapar virus corona sehingga tak dapat ikut serta dalam laga Prancis melawan Kroasia di UEFA Nations League.
AFP melaporkan bahwa Mbappe sudah sempat ikut latihan dengan timnas Prancis pada Senin karena belum mengetahui hasil tes COVID-19. Mbappe merupakan orang keempat dari timnas Prancis yang teridentifikasi terpapar virus corona setelah Paul Pogba, Houssem Aouar, dan Step Mandanda. Karena hasil ini, Mbappe juga dipastikan tidak dapat mengikuti pertandingan pembuka PSG di Ligue 1 melawan Lens pada Kamis. Mbappe bukan satu-satunya pemain PSG yang akan melewatkan laga tersebut. 6 anggota PSG lainnya termasuk Neymar juga akan absen karena sudah terpapar virus corona lebih dulu. Berdasarkan protokol kesehatan Liga, pemain yang teridentifikasi positif COVID-19 harus mengisolasi diri selama 8 hari. Sebelumnya, penyerang Prancis Kylian Mbappe berharap Paris Saint-Germain membeli pemain baru untuk mewujudkan gelar Liga Champions. Mbappe merasakan tampil di final Liga Champions musim lalu, namun harus puas melihat Bayern Munchen tampil sebagai juara. Hingga kini, PSG belum masuk dalam daftar kesebelasan juara Liga Champions. Guna memastikan PSG masuk dalam jajaran klub elit Eropa, Mbappe menginginkan rekan baru di skuad Les Parisiens. PSG musim depan kemungkinan besar masih akan diperkuat pemain-pemain top seperti Mbappe, Neymar, dan Angel Di Maria. Sejauh ini hanya Thiago Silva dan Edinson Cavani yang dilepas PSG. Juara bertahan MotoGP Marc Marquez bisa absen lebih lama di MotoGP 2020 setelah operasi kedua pada lengan kanan dianggap gagal. Pada Agustus, tim Honda menyebut Marquez bisa absen 2 hingga 3 bulan. Jika harus absen selama 3 bulan, maka Marquez tidak akan memiliki kesempatan tampil di musim ini. Ahli osteopati yang juga fisioterapis Dr. Ruben Garcia Ruiz menyebut operasi kedua Marquez tidak berjalan memuaskan. Menurut Ruiz, jika operasi terbaru berjalan normal, gips yang dikenakan The Baby Alien tidak akan mencapai jari telunjuk tangan kanan. Faktanya, Marquez kini mengenakan gips yang menutupi lengan kanan hingga mencapai telunjuk. Dalam prediksinya, Ruiz mengklaim Marquez bisa menjalani prosedur kedua setelah operasi dengan memasang skrup di sepanjang sumbu humerus yang dimasukkan dari siku. Melihat sejumlah kondisi tersebut, Marquez dinilai membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih dari cedera humerus tersebut. Sementara itu, MotoGP San Marino 2020 di sirkuit Misano menjadi momen yang tepat bagi Yamaha untuk bangkit dan kembali meraih kemenangan setelah terpuruk di 3 seri terakhir. Yamaha terpuruk di 3 seri terakhir MotoGP Ceko, MotoGP Austria, dan MotoGP Sitria. Finish terbaik diraih Franco Morbidelli di MotoGP Ceko dengan merebut podium kedua. Sementara Valentino Rossi, Fabio Quartararo, dan Maverick Viñales gagal merebut podium. Padahal Quartararo sempat mendominasi 2 seri awal dengan meraih kemenangan di MotoGP Spanyol dan Andalusia. Ya sahabat Berita Indonesia Link, itulah dia segmen 1 berita utama sudah disampaikan, berita cek fakta dan juga berita mengenai informasi olahraga. Nah sesaat lagi Anda bisa mengikuti perakiraan cuaca yang kami rangkum dari BMKG. Nah Anda lihat di layar kaca, cuaca pagi hari ini di kota Semarang cerah dan bagus sekali. Kami sekarang berada di Hotel Aston Inn Pandanaran, jantung kota Semarang, broadcast live sampai nanti jam 11. Nah kami juga nanti akan bincang-bincang dengan pelaku industri pariwisata perhotelan, bagaimana kondisi pariwisata saat ini di Semarang, seberapa jauh okupansi hotel yang ada hingga saat ini, dan bagaimana nanti mengantisipasi kegiatan pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Inilah dia perakiraan cuaca hari ini. Ya, perakiraan cuaca hari ini, Rabu 9 September 2020, kita mulai dari kota Denpasar, Bali.
Kota Denpasar siang hari ini cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kota Yogyakarta siang hari ini berawan, malam hari cerah berawan, dini hari berawan, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Sementara untuk kota Jakarta pagi dan siang hari ini cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Kita beralih ke kota lainnya. Kita lihat kota Bandung. Kumaha, sahabat berita Indonesia Link di Bandung, Damang. Ya, cuaca di Bandung siang hari ini cerah berawan, malam berawan, dini hari cerah berawan, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kota Semarang, nah ini dia kota Semarang. Kota Semarang sesuai tadi disampaikan, pagi hari ini cerah, matahari panas terik. Namun siang nanti cerah berawan, malam Semarang informasinya akan hujan lokal. Nah, Anda yang akan rencana malam akan kegiatan di kota Semarang, siap-siap nih kalau informasinya begini ya. Kemudian dini hari di kota Semarang cerah berawan, suhu 24 hingga 35 derajat Celcius. Kota Surabaya, pagi siang hari ini cerah panas, kemudian malam hari cerah, dini hari cerah, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Next, kota Samarinda. Samarinda siang hari ini berawan, malam hari udara berkabut, kemudian dini hari hujan lokal, suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Bandar Lampung siang hari ini berawan, malam hari cerah berawan, dini hari cerah, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Next, kota Kupang. Kupang siang hari ini cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kota Pekanbaru siang hari ini cerah berawan, malam berawan tebal, dini hari udara kabur, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Terakhir, kita menuju ke kota Palembang. Kota Palembang siang hari ini berawan, malam hari berawan, dini hari Palembang hujan lokal, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk kota Padang siang hari ini hujan petir, malam hari hujan petir, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 25 derajat Celcius. Ya, sahabat berita Indonesia Link, itulah dia perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu 9 September 2020. Mudah-mudahan informasi tadi membuat bekal bagi Anda untuk beraktivitas hari-hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kami tutup di segmen pertama berita utama berita Indonesia Link pagi, ada Billing Smile yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Apa Billing Smile pagi hari ini? Istiqomah itu memang berat, yang ringan itu mah istirahat. Ya, memang untuk menjadi istiqomah itu tidak mudah, ya. Yang mudah adalah istirahat, tinggal lehe-lehe aja. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama Berita Indonesia Link pagi, karena sesaat lagi kami akan sampaikan segmen Pilkada Serentak yang akan hadir langsung kami siarkan dari Hotel Aston Inn Padanaran, Kota Semarang. Tetaplah bersama kami.